Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sefanya Leila Tuputi dari kelas D program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada manusia. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang sistem respirasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem respirasi. Jadi teman-teman, sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari atmosfer untuk masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh untuk kembali ke atmosfer. Teman-teman, anatomi saluran pernafasan terbagi atas dua, saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Teman-teman, saluran pernafasan bagian atas terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Teman-teman dapat lihat. Sementara saluran pernafasan bagian bawah terdiri atas trakea, bronkus, bronkulius, dan paru-paru. Itu merupakan saluran bagian bawah. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan skema dari sistem respirasi pada manusia. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan skema respirasi dari manusia. Manusia akan memasukkan udara melalui rongga hidung. Selanjutnya dari rongga hidung, udara akan menuju ke faring. Dari faring akan menuju ke bagian laring. Selanjutnya, udara dari laring akan menuju ke trakea. Ini adalah trakea. Selanjutnya dari trakea, udara akan menuju ke arah bronkus. Dan akan turun ke bronkulius. Selanjutnya dari bronkulius, udara akan ke bagian alveolus, dan pada alveolus udara akan menuju ke sel-sel tubuh. Itu merupakan skema dari sistem respirasi manusia. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian-bagian sistem respirasi beserta dengan fungsinya. Jadi teman-teman, bagian yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah rongga hidung. Teman-teman, rongga hidung merupakan tempat yang paling utama dimasuki oleh udara pernafasan. Udara pernafasan masuk melalui lubang hidung dan menuju ke rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat yang paling awal dilalui oleh udara. Udara pernafasan masuk melalui lubang hidung menuju ke rongga hidung yang telah terdapat silia dan selaput lendir. Silia dan selaput lendir memiliki fungsi untuk menyaring debu, mengatur suhu, dan mengenali bau. Fungsi dari rongga hidung sendiri adalah untuk menarik dan melepaskan udara dari dalam tubuh melalui proses pernafasan. Bagian selanjutnya yang saya akan jelaskan yakni faring. Ini dia bagian berikutnya yang akan saya jelaskan. Faring. Teman-teman, dari rongga hidung, udara akan menuju ke faring. Teman-teman, faring atau rongga tekak merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernafasan atau batang tenggorokan, dan saluran ke rongga hidung. Teman-teman, fungsi dari faring yakni mengalirkan udara dari mulut atau hidung ke arah trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laring. Jadi teman-teman, dari faring, udara akan dibawa menuju laring.
Laring terdiri dari 9 tulang rawan atau kartilago. Pada laring terdapat jakun yang memiliki selaput suara di dalamnya. Fungsi dari laring yakni melindungi saluran pernafasan di bawahnya dan dapat menghasilkan suara dari pergerakan udara. Teman-teman, bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan yakni trakea. Jadi, sesudah udara dibawa ke laring, kemudian udara tersebut dibawa menuju trakea. Trakea sendiri terletak di daerah leher bagian depan kerongkongan atau esofagus. Trakea merupakan pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Fungsi dari trakea yakni bagian atau pipa yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bronkus dan paru-paru. Saya akan menjelaskan bronkus dan paru-paru. Selanjutnya, bronkus akan masuk ke dalam paru-paru atau pulmo. Paru-paru sendiri terbagi atas dua bagian, yakni bagian kanan dan bagian kiri. Teman-teman, paru-paru bagian kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus dan merupakan 3 belahan atau 3 lobus. Sementara paru-paru bagian kiri terdiri atas 2 kelompok atau merupakan 2 belahan atau 2 lobus. Teman-teman, fungsi dari bronkus adalah sebagai tabung pada bagian paling bawah dari batang tenggorokan atau trakea yang terhubung ke setiap paru-paru kanan maupun kiri. Sementara fungsi dari paru-paru adalah sebagai organ yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen menuju jantung. Nah, teman-teman, bagian selanjutnya yang saya akan jelaskan yakni bagian bronkiolus dan alveolus. Teman-teman, dari bronkus, udara masuk ke cabang bronkus yang lebih halus lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berakhir sebagai gelembung-gelembung halus yang disebut sebagai alveolus. Teman-teman, alveolus sendiri diselubungi oleh pembuluh darah kapiler, di mana merupakan tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, teman-teman, fungsi dari bronkiolus adalah untuk menyalurkan udara dari bronkus ke dalam alveolus. Sementara fungsi dari alveolus adalah sebagai kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Teman-teman, pada proses pernafasan kita akan menjumpai dua mekanisme, yakni mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Proses pengambilan udara ke dalam tubuh disebut sebagai mekanisme inspirasi. Proses pengambilan udara ke dalam tubuh disebut sebagai inspirasi, atau juga dengan kata lain menarik nafas. Sementara proses pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut sebagai ekspirasi atau menghembuskan nafas. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan manusia. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.